Terima kasih masih bersama kami dan saya masih berbincang bersama dengan Senator Irman Gusman. Pak Irman tadi disampaikan bahwa ya lagi-lagi belum membuka pintu terhadap bantuan internasional. Sepertinya negara kita pengen membuktikan bahwa kita sendiri mampu dan mencoba untuk menanganinya sendiri gitu. Tapi fakta di lapangan hari ini hingga hari ini jumlah korban hilang, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Kemudian warga pengungsi juga berteriak terus masalah kelaparan dan lain sebagainya. Ini belum soal tata kelola ruang ke depannya, masalah hutan juga masih dibicarakan. Belum yang warga-warga rumah-rumahnya harus dibangun kembali, infrastruktur. Bagaimana Pak Irman melihatnya? Ya, itulah kan, jadi memang dilematisnya kan seperti yang kita lihat sekarang. Sesungguhnya kalau dalam pandangan saya, itu daerah itu udah nggak mampu lagi. Saya waktu hari Minggu kemarin, atau Sabtu ya, dengan Pak Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, lihat aja itu di media. Jadi saya sampaikan beberapa persoalan, sehingga antara saya atau sebagai mewakili Sumatera Barat sebagai senator, dan Mahyeldi sebagai gubernur, nah, dia menunggu langkah-langkah saya untuk soal penetapan status bencana nasional. Karena maaf saya potong, berarti Pak Irman benar-benar memprioritaskan ini sudah waktunya untuk bencana nasional. Menurut saya nggak ada pilihan lain kan. Cuma kan undang-undang mengatur ada bencana daerah yang tingkat kabupaten dan provinsi. Nah, kemudian bencana nasional pilihannya itu gitu loh. Nah, kalau ada istilah lain prioritas nasional apapun, dasar hukumnya apa gitu kan. Itu aja. Jadi kalau maksudnya kalau sudah ada undang-undang mengatur ini yang di pusat mengambil alih bencana nasional, ada mekanismenya, ada organisasinya, jelas siapa komandonya. Nanti kan ditunjuk oleh presiden. Bisa dia mengkoordinasi dan dia mungkin hari-hari ada di wilayah bencana. Ya seminggu mungkin 3 hari ada di Aceh. Mungkin 2 hari ada di Sumatera Utara, mungkin 2 hari di Padang. Tinggal muter-muter aja kan, siapkan semuanya. Kalau yang kemarin kan sudah Pak datang ke Aceh, datang ke Sumatera Barat, belum cukup itu Pak? Dari pemerintah, kementerian, presiden. Ya datang, itu kan baru awal saja kan. Kalau presiden datang kan ke 3 daerah itu kan hanya untuk baru hanya beberapa 1 jam 2 jam kan. Terus ke Aceh sudah agak 2 kali. Ya tapi itu kan nggak cukup. Kehadiran presiden yang waktu cukup lama itu kan penting gitu. Bahasa negara hadir gitu. Nah, apalagi panglima sebagai panglima yang menghadapi bencana nih siapa kan ditunjuk oleh presiden. Saya sampaikan dulu menghadapi kondisi tsunami aja selevel Menko Kesra diturunkan Pak Alwi Shihab kan. Kemudian nanti masuk ke fase rehabilitasi rekonstruksi, dibentuk badan, diangkatlah seorang tokoh nasional juga, siapa itu namanya? Mangku Subroto, siapa itu namanya? Bekas dirut PLN gitu. Siapa itu namanya? Jadi bekas apa? Ya kan? Nah jadi dialah yang melakukan badan rehabilitasi dan rekonstruksi. Artinya sekarang harusnya mengulangi lagi langkah pada saat itu. Ya tentu itu kan menjadi pembelajaran ya, karena itu dianggap kan sukses story dalam penanganan bencana. Ya kalau ada yang positifnya diambil. Kalau dianggap waktu itu kondisi ekonomi kita belum baik sehingga asing membantu, kalau sekarang kita nggak perlu, ya nggak perlu dibuka juga untuk asing. Tapi kitanya harus siap gitu, kelihatan. Kalau sekarang kan seperti yang disampaikan Yudi kan, di lapangan juga sudah 14 hari kan masih berat juga gitu, malah tanggap daruratnya malah diperpanjang. Ya, mualimnya juga waktu wawancara dengan Nana aja, dengan Najwa Shihab pun menangis. Udah menangis waktu ditanyakan soal status bencana ini kan. Ya sudahlah, kalau kita berharap kepada manusia nanti kita kecewa. Kita menyerah aja kepada Allah kan. Nah itu kan nggak bisa lagi dia ngomong kan. Ya kan harus ditangkap sebagai udah bentuk menyerah, dan itu dikonfirmasi juga oleh senator-senator yang mewakili daerah bencana nih. Sumatera Barat 4-4-nya mendukung bencana nasional. Sumut semua juga mendukung. Sumatera Utara mendukung, nggak ada tuh. Ada 12 senator yang dipilih langsung oleh rakyat yang
daerah pemilihannya seprovinsi sama dengan gubernur. Nah, ditambah 2 gubernur yang saya tahu, ya. Cuman Bobi aja yang belum, ya. Sumatera Utara. Tapi anggota DPD itu senatornya sama perasaannya. Senator mendukung bencana nasional karena melihat langsung yang terjadi di sana. Oh iya dong, kan kita ini kan dipilih. Bukan hanya angka statistik saja. Enggak, karena kan kita ini kan punya jaringan masing-masing. Ya, soalnya Sumatera Barat itu di samping saya sebagai tokoh ada ulama gitu loh. Ustaz Jita Donald dan Muslim Yatim. Ya bayangin aja basis dukungan mereka kan di masjid-masjid pesantren kan. Ya saya mungkin basisnya kota, kelas menengah atas ya kan sama aja. Iya. Ini dari 12 senator yang daerahnya kena bencana nggak satu pun yang berbeda dengan kita. Ini kan contoh. Kalau gubernur Sumatera Barat jelas sekali mengatakan soal status ini. Nah kalau memang itu udah aspirasi, ya ada apa? Kalau umpamakan kita tidak mau menerima bantuan asing, ya nggak apa-apa. Nanti kan tinggal ditegaskan saja. Nah dibuat aja kepresnya, tunjuk selevel Menko, siapa memakan Pak Pratikno. Nah tapi kan Pak Pratikno kan sekarang nggak tahu kan. Sekarang presiden pun lagi di luar negeri. Nah, harusnya kan hadir gitu loh. PNBP pun juga terbatas juga manuvernya. Ya sudahlah, akibatnya seperti yang kita lihat sekarang gitu. Jadi apakah kalau status bencana nasional itu juga akan membuka sebenarnya ada penyalahgunaan alih fungsi hutan, Pak? Misalnya nih katakanlah ada oknum-oknum yang perizinannya masih bermasalah. ya menurut saya nggak sejauh itu betul ya. Itu kan hal yang lain ya, itu kan soal hukum. Sekarang kan persoalannya bagaimana cara yang paling cepat untuk menyelamatkan. Kita sudah punya, secara hukumnya ya daerah itu sudah nggak mampu lagi. Ya kalau sekarang kan mau tidak mau secara hukumnya kan ini bencana daerah yang didukung oleh pusat secara all out gitu. Tapi tetap aja konotasinya belum nasional kan begitu. Disebut prioritas nasional, kalimat itu bagaimana gitu loh. Nah itu maksudnya. Kan ini kita kan mengelola negara. Mengelola negara ini kan ada hukumnya gitu, ada administrasinya. Nggak bisa kita panggil prioritas nasional. Itu dari mana dasarnya kan begitu. Karena ini saya tanyakan juga ramai dibahas di DPR juga pada saat itu. Menhub pun datang dan mengakui terhina ketika peristiwa bencana datang, tapi kayu gelondongan dengan truk-truk itu tetap saja menyeberang. Nah, ya itu kan saya juga melihat itu dalam konteks PNBP kan beranggapan daerah itu kan masih belum lumpuh gitu loh, masih hadir. Nah, karena dianggap pemerintahan kita itu kan ada jenjang lah, pusat, daerah kan, provinsi dan ini. Tapi faktanya di lapangan kayak di Sibolga itu, di Tapanuli Utara atau Tapteng itu, tiba-tiba cuaca agak bagus sedikit, tiba-tiba ada truk bawa kayu lok kan begitu. Nah, persoalannya itu bupati nggak bisa apa-apa, karena setelah omnibus law itu semua izin segala macam tuh kembali ke pusat gitu. Jadi yang kalau kita dengar dialog dari bupati, padahal bupati itu udah melarang perusahaan APA itu untuk beroperasi kan. Berarti miris juga Pak ya, perizinan di pusat, tapi ketika bencana daerah yang menanggungnya. Nah itulah kan, itu yang banyak orang bilang ketika sumber daya alam milik pusat, ketika bencananya daerah kan. Nah ini yang menurut saya kita menjaga jangan sampai daerah itu dimarginalkan itu. Jadi sekarang ada perasaan seperti itu gitu loh. Kayaknya kalau yang susahnya di kita, yang senang-senangnya di pusat kan itu yang dirasakan. Ya orang kalau pergi ke Jakarta kan terasa kalau orang dari daerah-daerah di Sumatera Barat atau di utara kalau Jakarta itu kan agak jauh banget nyemplangnya gitu kan. Ya. Nah, kalau di negara yang maju daerah-daerah yang seperti Jakarta ini ada di beberapa provinsi gitu atau di negara bagian gitu.
Jadi ya itu faktanya karena semuanya kan di pusat gitu loh. Nah ini saya sebagai DPD RI kan salah satu kehadiran DPD itu kan memperkuat Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi kalau kebijakan kita nggak sesuai dengan aspirasi rakyat, ya apalagi jangan lupa loh Aceh itu kan daerah yang katakanlah yang punya sejarah yang pernah gerakan-gerakan Aceh Merdeka kan gitu. Nah, jadi otonomi daerah pun kita kan tinggal nama saja gitu. Sekarang semua terpusat ya Pak ya, ke pusat ya Pak. Ya kan itulah contoh yang gelondongan gitu kan. Jadi gimana shoppingnya di stop, izinnya ada, yang memberikan izin itu ya, nah itu pusat. Jadi coba kalau katakan yang memberi izin itu adalah pemerintah daerah kan bisa disalahkan. Pak, berarti apakah ada potensi dugaan backingan dari pusat juga, Pak? Ya kalau soal backingan kan bukan soal pusat daerah ya. Backingan itu kan individu-individu pribadi-pribadi yang juga backing. Tapi itu kan tidak legal lah. Karena kemarin sudah ada ininya ya, dari pemerintah membentuk tim auditnya 71 perusahaan katanya Pak, yang harus membayar denda. Ya itu kan soal pidana kita masuk ya. Nah, yang sekarang ini kan penyelamatan manusia dulu. Ya. Kalau kedua nanti masuk kalau ada persoalan hukum, ekologi, melanggar mungkin apakah perusahaan itu legal atau nggak legal gitu loh. Berarti pemerintah perlu lihat prioritas apa yang harus dilakukan terlebih dahulu saat ini. Iya, sekarang prioritasnya bagaimana menyelamatkan manusia, bagaimana merehabilitasi supaya akses di provinsi atau di kabupaten itu bisa berjalan baik, jembatannya. Ya. Kemudian pengungsian sementaranya harus pindah, kan nggak mungkin juga lama-lama orang tinggal di tempat penampungan. Harus segera dibangunkan shelternya. Ya kan kalau nggak nanti kan mereka trauma. Anak-anak yang masih sekolah sudah 2 minggu. Nah itu dulu. Nah nanti baru bicara lagi soal hukum tadi. Hukum soal mana daerah-daerah yang sudah diidentifikasi yang sumber itu, kemudian ada perusahaan atau apapun seperti yang ada di mana di Tapanuli itu kan ada perusahaan perusahaan 1-2 perusahaan yang berada di ketinggian tertentu. Nah, menurut aturan kan nggak boleh gitu. Nah, jadi ini momen untuk memperbaiki semuanya itu gitu, sesuai dengan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, selama ini mungkin kita biarkan aja ya. Nah, sekarang nggak bisa lagi gitu loh. Nah, momentum bencana ini dianggap nasional ya dari A sampai Z lah, supaya nggak terjadi lagi. Nah, jangan lupa juga kan perkiraan BMKG mengatakan silon yang ekstrim ini akan berjalan lagi di bagian selatan, Sumatera Selatan, Lampung, mungkin Cilacap, sampai mana gitu, sampai ke Papua Selatan. Nah, dan ini pemerintah di tempat ini yang diperkirakan itu harus waspada gitu, harus preventif. Jangan sudah kejadian baru seperti yang kejadian kita pada Badan Meteorologi sudah mengingatkan bahwa ada cuaca ekstrim di beberapa titik ini tanggal 28 sampai tanggal berapa. Ya kita kan abai saja kan, ternyata benaran gitu loh. Berarti sebenarnya coba lihat apa yang terjadi di Jepang. Ya, sampai tsunami 7,5 skala Richter. Aman-aman aja itu. Kenapa? Karena mereka hidup dengan tsunami. Nah, itu yang saya maksud. Jadi harusnya ke depan pembelajaran, karena daerah kita ini memang rawan. Oleh karena itu kita harus hidup berdampingan dengan banjir, hidup berdampingan dengan tsunami atau berbagai macam jenis bencana gitu loh. Nah, yang paling penting bagaimana mengurangi risiko semaksimal mungkin. Seperti Jepang hari ini kan, mau gempa kayak apapun, mereka sudah siap. Siap, kenapa? Antisipasi. Karena waktu memberikan izin untuk bangun gedung apapun udah jelas tata ruangnya. Kalau kita kan enggak, tidak begitu ketat dalam pemberian izin ini, sehingga bencana lah yang kita tuai. Nah ini pelajaran lesson learned yang paling penting buat kita terhadap bencana yang menurut saya dampaknya luar biasa. Ada hampir 1 juta pengungsi, bayangkan nggak?
ribuan orang yang sudah meninggal, mungkin sekian ratus atau berapa lagi yang belum ditemukan. Ya, kemudian luar biasa lah. Dan ini terjadi di 3 provinsi yang boleh katakan yang sangat potensial di Sumatera kan. Katakan Sumatera itu GDP-nya 28% dari GDP nasional, mungkin ini 14%. Nah, dan saya nggak yakin kalau nggak ada terobosan, ya mungkin pertumbuhan ekonomi kita di tahun depan ya bisa di bawah 5% gitu. Nah, harapan saya kalau ini dihadapi dengan lebih komprehensif, kemudian ada perbaikan-perbaikan, pembangunan infrastruktur besar-besaran, ya akan bisa memperbaiki kehidupan ekonomi di daerah bencana itu. Berarti apakah ada urgensi Pak untuk membentuk badan khusus seperti badan mungkin rekonsiliasi, mungkin bagaimana pembentukan kembali tata ruang dan sebagainya, badan khusus untuk membentuk itu Pak? Saya mengatakan kita bahas ya Pak setelah jeda Pak. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali.